Pada suatu hari, di kisah kedua dari Snow White dan Pangeran, Putri Snow White hari ini bangun dengan perasaan yang cukup gelisah karena ketika ia bangun dan bercermin, jerawat di wajahnya semakin banyak. Ia mulai bercermin dan mengeluhkan tentang jerawat itu. Duh, kok muka aku jadi jerawatan lagi sih? Malah jerawat aku gede-gede lagi. Kan malu sama pangeran. Teman-teman, sini deh. Itu denger nggak? Snow White, kasihan nggak sih? Dia jerawatan. Iya, bener banget. Kita beli obat lagi nggak sih? Boleh tuh, kita beli aja di toko yang kemarin biar dapat diskon. Hah, yakin? Iya, nggak apa-apa. Kasihan soalnya jerawatan. Iya bener-bener, kita sekalian beli obat yang banyak aja kali ya, biar nggak usah beli-beli lagi. Iya benar, Snow White-nya kan kasihan kalau ketemu pangeran, nanti malu. Ih, tapi nanti Snow White-nya jadi gendut lagi. Ini obatnya beda kali. Yaudah yuk kita belajar yuk, beli yuk. Yuk, udah kita langsung pergi aja, yuk. Ayo, let's go. Ah, serah. Setelah para kurcaci berdiskusi, lagi-lagi mereka memutuskan untuk membeli obat untuk mengatasi jerawat Snow White. Dan kemudian Snow White pun melihat obat tersebut dan berharap wajahnya akan kembali cantik mengonsumsi pil-pil yang telah diberikan oleh para kurcaci. Wah, ada obat ini nih dari si kurcaci. Aku minum aja kali ya supaya jerawat aku jadi hilang. Minum deh. Kemudian berbulan pun berlalu. Snow White mengonsumsinya dan wajah Snow White tidak terlihat lagi jerawat yang timbul di wajahnya. Tapi ada perubahan yang justru menambah beban Snow White. Duh, abis minum obat dari si kurcaci sih jerawat aku hilang. Tapi kok malah jadi badan aku sih yang gemuk. Malah aku jadi sakit-sakit badan lagi. Susah jalan. Apa kata pangeran nanti? Kemudian setelah itu pun pangeran pulang membawa bunga dari hutan. Tapi ia nampak bingung dan kaget dengan penampilan Snow White sekarang. Snow White? Loh kok kamu jadi begini? Ada apa nih? Iya, kamu lihat kan aku gemuk banget. Ya aku nggak tahu sih. Tadi aku tuh cuman minum obat dari si kurcaci aja buat obat jerawat aku. Malah jadi badan aku yang gemuk. Tuh kan, baru aku tinggalin sebulan ke kerajaan sebelah, tiba-tiba kamu udah gemuk kayak gini. Emang kamu ngapain aja? Kamu malah nyalain aku sih? Kamu nggak mau nerima aku padanya apa? Bukan gitu. Maksud aku tuh, kok kamu jadi suka marah-marah gini sih? Biasanya dulu baik-baik aja kok. Nggak tahu ah. Kamu nggak mau bawa aku kemana gitu, Kek? Supaya aku jadi kurus lagi, supaya jadi cantik lagi. Ya udah yuk, kita ke tabib aja yuk. Ya udah. Ayo. Kemudian tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mereka berdua bergegas menuju pelosok hutan yang cukup memakan waktu lama dari rumah mereka. Mereka bertemu dan juga berkonsultasi dengan seorang tabib yang dikenal sakti di sekitar hutan tersebut. Selamat siang, Tuan Putri dan Tuan Pangeran. Ada apa datang ke sini? Ini loh tabib, saya kan udah konsumsi obat jerawat gitu buat jerawat saya. Terus jerawat saya sih udah hilang, tapi malah badan saya yang jadi gemuk. Iya nih, tapi jerawatnya hilang sih, tapi badannya jadi gemuk gini. Kalau kondisi lain yang dirasakan Pangeran, apalagi itu? Nah mungkin semenjak aku pulang, jadinya Snow White ini suka marah-marah gitu. Baik. Jadi tadi katanya ada konsumsi obat ya? Obat apa itu? Obat jerawat gitu sih. Kalau kata kurcaci sih obat glukokortikoid gitu, warna hijau. Baik. Jadi saya kira di sini Tuan Putri mengalami suatu gejala yang namanya Cushing syndrome nih. Apaan tuh, tabib? Jadi Cushing syndrome itu komplikasi akibat mengkonsumsi glukokortikoid yang berlebihan. Nah, jadi jangan khawatir, karena pada kesempatan ini saya memiliki tim inovasi untuk membentuk suatu aplikasi untuk
agar kita lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi obat. Jadi, tanpa panjang lebar, kita persilahkan aja tim inovator saya. Halo, selamat pagi Pangeran dan juga Snow White. Perkenalkan, kami tim inovasi Tutor 14. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan nih mengenai inovasi untuk mencegah terjadinya penyakit yang terjadi pada Snow White. Boleh di next. Oke, dari latar belakang terlebih dahulu, seperti kurcaci-kurcaci sebelumnya, masyarakat juga banyak yang masih enggan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai obat yang mereka sering beli secara bebas, terutama obat golongan glukokortikoid atau yang sering disebut sebagai pil hijau. Nah, dari latar belakang tersebut, kami dari tim inovasi Tutor 14 akan membuat inovasi dengan tujuan utamanya adalah untuk memberikan edukasi serta melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang ada di lingkungan masyarakat. Utamanya adalah untuk mencegah penyakit Cushing syndrome seperti yang dialami oleh Snow White. Udah pada penasaran belum nih apa sih inovasinya? Boleh langsung di next, inovasinya adalah obat. Jadi kita menginovasikan suatu aplikasi yang bernama Obat. Selain itu, kita akan menjelaskan nih mengenai apa sih maksud dari aplikasi Obat ini, apa aja sih fitur-fiturnya. Langsung ke rekan saya selanjutnya, silahkan. Oke, terima kasih. Nah, jadi benar nih kata inovator. Habis. Nah, terima kasih. Jadi benar nih kata inovator 1 tadi. Kalau dibutuhkan suatu pendekatan menarik dan salah satu inovasi yang sejalan dengan perkembangan zaman dan memiliki maksud untuk menambah informasi mengenai suatu obat secara efisien dan berdasarkan sumber terpercaya ini adalah aplikasi obat. Fitur utama dari aplikasi obat ini adalah scanning, di mana itu dapat memudahkan pengguna untuk mendapat informasi suatu obat karena tidak perlu mengetikkan nama obatnya. Selain itu, ada fitur lainnya seperti daftar obat yang umum digunakan, fitur edukasi yang menggunakan sarana seperti video, komik, dan games. Juga terdapat fitur untuk konsultasi langsung nih mengenai pemilihan penggunaan obat bersama ahlinya. Nah, agar aplikasi ini dapat digunakan secara meluas, maka penting bahwa konten selalu up to date, memiliki sumber kredibel dan terpercaya, serta tentu saja penggunaan bahasa awam agar mudah dimengerti oleh masyarakat. Tidak lupa bahwa untuk merealisasikan hal ini, dapat dilakukan berbagai kerjasama dengan lembaga kesehatan, organisasi kesehatan non-profit, dan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya, untuk fitur-fiturnya lebih lengkap lagi yang akan dijelaskan oleh inovator selanjutnya. Silakan. Oke, terima kasih rekan saya yang sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan nih mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Obat ini. Yang pertama, di sini ada dari homepage atau halaman utama dari aplikasi Obat. Yang pertama ada nama pengguna, alamat, dan nomor telepon. Di sini nanti pengguna harus membuat akun terlebih dahulu dan nanti datanya akan di-save di aplikasi ini. Lalu fitur yang utamanya ada fitur scanning obat yang nantinya ketika diklik itu akan ada arahan untuk men-scan barcode yang ada di obat tersebut, dan nanti ketika sudah di-scan akan otomatis muncul nama obatnya, golongan, kategori, komposisi, dosis, indikasi, kontraindikasi, efek samping, interaksi, dan juga peringatan dari obat, yang tentunya nanti tampilannya juga akan sederhana dan mudah dipahami oleh penggunanya. Lalu untuk fitur yang kedua itu ada About Us. About Us ini nanti berisi awal berdiri, kerjasama, kantor pusat, dan kontak. Nah, hal ini dimaksudkan karena aplikasi obat ini akan bekerja sama dengan berbagai macam organisasi, baik dari rumah sakit, puskesmas, bahkan ke dinas kesehatan, agar menjaga suatu informasi dari aplikasi ini tetap kredibel dan juga terhubung dengan layanan kesehatan. Dan juga memungkinkan bagi aplikasi kami untuk bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah maupun dinas pendidikan, karena aplikasi ini berisi ada edukasi baik dari video, artikel, dan juga games yang baik untuk edukasi kepada siswa-siswa di sekolah. Lalu selanjutnya fiturnya ada video, yang mana nanti video ini akan selalu terhubung kepada game
yang mana nanti gamenya berupa monopoli. Yang paling atas di sini nanti ada kolom pencarian atau search, nanti pengguna bisa mencari video apa yang akan dicari, lalu juga di halaman utama dari video ini terdapat trending-trending video yang sedang banyak dibicarakan oleh pengguna. Dan juga nanti ketika diklik sebuah video, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yang nantinya akan ada judul video dari paling atasnya, lalu akan ada videonya, dan ada tombol likes. Yang mana nanti ketika pengguna menyukai atau melike video tersebut, otomatis akan tersimpan di akunnya dan juga nanti akan muncul video-video serupa atau merupakan video rekomendasinya. Dan juga disediakan kolom komentar dan diskusi agar nanti antara pengguna dapat saling berinteraksi dan juga agar pembuat atau development dari aplikasi ini nanti dapat melihat pengguna itu tertarik dengan isu-isu mana yang nantinya akan dikaitkan kepada pembuatan video ataupun artikel selanjutnya. Next, di sini ada fitur selanjutnya yaitu artikel. Ini tampilannya sama dengan video tadi, akan ada kolom search, trending, dan juga dapat terasosiasi kepada gamenya. Lalu juga nanti ketika diklik akan muncul judul artikel di paling atas, lalu nanti akan ada artikelnya dan dapat di likes yang otomatis tersimpan kepada akun pengguna dan dapat melakukan komentar dan juga diskusi antar pengguna, ataupun nanti akan ada ahli yang akan meluruskan informasi yang ditangkap oleh pengguna. Lalu juga akan ada rekomendasi-rekomendasi artikel lainnya. Dan fitur yang selanjutnya itu ada tanya dokter. Nah, di sini karena kami bekerjasama dengan pelayanan kesehatan, baik dari rumah sakit dan puskesmas, otomatis nanti terhubung juga dengan dokter-dokter tersebut, dan juga yang spesifiknya itu dapat dokter di seluruh wilayah. Dan kalau misalkan memungkinkan untuk pasien akan konsultasi secara langsung atau secara offline, nanti kan terhubung ke puskesmas maupun rumah sakit terdekat di wilayah dari penggunanya. Makanya tadi pengguna diminta untuk men-input alamatnya. Next. Nanti ketika diklik dari layanan tanya dokter itu akan muncul kolom chat seperti ini. Dan untuk fitur selanjutnya ada game, yang mana gamenya ini berupa monopoli yang dimodifikasi nanti informasinya itu mengenai dari berbagai macam penyakit maupun isu-isu kesehatan maupun obat-obat yang mana sudah tersedia informasinya dalam bentuk video dan juga artikel. Nanti akan ada cara bermainnya, dan nanti pengguna dapat memilih akan bermain bersama teman ataupun random. Kalau bersama teman itu nanti pengguna akan membentuk room gamenya itu sendiri, nanti dapat menginvite teman-temannya, atau kalau misalkan random itu pengguna akan bermain dengan sesama pengguna yang online. Lalu juga bisa diklik mulai jika sudah menentukan. Dan untuk fitur yang terakhir ini ada help, yaitu pengguna dapat menulis pertanyaan terkait dengan fitur atau jika ada masalah pada aplikasi di sini. Nah, baik. Selanjutnya, aku mau tanya nih ke Snow White dan Pangeran, gimana dengan aplikasi kami ini? Apakah tertarik dengan aplikasi kami? Tertarik, keren banget. Iya nih, wah, kayaknya aplikasinya inovatif dan keren juga ya. Iya dong, dan pastinya aplikasi ini dapat digunakan oleh Snow White maupun Prince di mana aja loh, dari rumah juga bisa, dan banyak sekali kontennya yang dapat didapatkan dari aplikasi ini. Mantap. Oke, jadi tadi setelah tahu fitur-fiturnya, akan ada selanjutnya mengenai manfaat bagi masyarakat dari aplikasi obat ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Ini dari saya akan menjelaskan mengenai manfaat aplikasi ini untuk masyarakat. Mungkin Pangeran dan Tuan Putri akan bertanya, selain untuk kalian, apakah guna aplikasi ini khususnya untuk masyarakat secara luas? Di sini aplikasi ini memiliki 6 manfaat. Yang pertama adalah masyarakat dapat mengetahui mengenai informasi obat secara tepat dan akurat, sehingga masyarakat tidak akan kebingungan mengenai sumber-sumber dan kebenaran mengenai obat-obatan yang ada di aplikasi ini. Yang nomor 2, aplikasi ini praktis dan menarik, sehingga masyarakat akan mudah dalam menggunakannya dan tidak membutuhkan waktu, biaya, serta tenaga ketika harus menemui dokter secara langsung untuk berkonsultasi mengenai obat-obatan yang digunakan. Yang nomor 3, memberi pengetahuan yang cukup pada masyarakat. Di mana dari aplikasi ini masyarakat bisa mengetahui cara penggunaan obat secara tepat dan selektif, sehingga masyarakat tidak menggunakan obat-obatan secara sembarangan. Yang nomor 4, fitur di dalam aplikasi ini sangat mudah digunakan karena tampilannya yang friendly user atau bersahabat.
sehingga semua umur bisa menggunakannya. Tapi jangan anak bayi yang belajar menggunakannya. Yang nomor 5, masyarakat dapat mengetahui fakta yang akurat mengenai isu kesehatan dalam penggunaan obat. Jadi di aplikasi ini terdapat informasi seperti berita ataupun jurnal-jurnal yang telah ditulis ulang sehingga mudah dibaca oleh masyarakat. Manfaat yang keenam, di aplikasi ini ditampilkan dengan cara yang menarik. Kemasan yang menarik ini bermanfaat untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam menggunakannya, sehingga secara tidak langsung masyarakat akan meningkatkan literasi dan keinginan untuk membaca dan mengetahui informasi mengenai obat-obatan. Nah, mungkin demikian nih manfaat dari aplikasi ini. Bagaimana Pangeran dan Putri? Aplikasi ini cukup menarik, bukan? Iya, menarik banget. Fitur-fiturnya keren banget. Ada efek samping, manfaat. Pokoknya bisa manfaat banget ya buat saya. Nah, iya benar. Bagus banget ya. Kayaknya kita perlu kasih tahu ke kurcaci ya, Snow White, biar mereka lebih paham. Iya, betul-betul. Baik, Pak Tabib, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari tim inovator. Saya kembalikan kepada Bapak Tabib. Terima kasih. Jadi gimana nih Pak Tabib? Saya bisa kurus lagi nggak nih? Tentu saja bisa, Tuan Putri. Dan Tuan Putri di sini harus mengikuti beberapa tata laksana dari saya, yaitu mengurangi kortikosteroidnya secara perlahan agar tubuh Tuan Putri ini bisa beradaptasi. Dan tentunya Tuan Putri jangan lupa selalu menggunakan aplikasi obat ini agar tidak salah membeli obat lagi ya Tuan Putri. Oke deh, Pak Tabib. Lain kali saya harus kasih tahu juga nih sama si kurcaci di rumah saya. Soalnya dia suka tahu gitu. Ya kan, Pangeran? Iya, betul. Terus juga ikutin kata tabib ya. Jangan sembarangan lagi ngikutin kurcaci. Iya, Dan iya. tentunya Tuan Putri harus lebih sering berolahraga, beraktivitas, dan juga makan makanan yang sehat agar selalu sehat ya, Tuan Putri. Pangeran juga harus selalu menjaga Tuan Putri nih. Siap, tabib. Siap, Tabib. Makasih banyak, Tabib. Akhirnya kemudian Pangeran dan juga Putri kembali ke rumahnya dan Snow White mulai mengikuti tata laksana dan juga anjuran dari tabib untuk berolahraga, menjaga makanan, dan juga tak lupa untuk menurunkan dosis secara perlahan dari glukokortikoid itu sendiri. Dan selama proses tersebut, Snow White juga kerap kali mengecek informasi-informasi terbaru, informasi ter-up-to-date dari aplikasi obat yang telah diberitahu oleh inovator-inovator sebelumnya. Hal ini tentunya menambah informasi dan juga menambah wawasan Snow White tentang isu kesehatan yang berkembang, dan kelang waktu berlalu, akhirnya Snow White kembali menjadi seorang yang sehat, bugar dengan penampilan fisik yang juga ideal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih telah mendengarkan kisah Snow White Part 2 ini. Saya Intan Auretningrum selaku narator. Saya Ali Hisham selaku Pangeran. Saya Nazira sebagai Snow White. Saya Wilbert sebagai tabib. Saya Anissa Nuriski sebagai kurcaci 1. Saya Jayana Nurtami Depi sebagai kurcaci 2 dan inovator. Saya Widya sebagai kurcaci 3. Saya Lisa Milena Anabella sebagai kurcaci 4 dan inovator. Saya Visila Gera Delamanda sebagai inovator. Saya Lanur Rohman sebagai inovator. Dan kami semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Dadah.